Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Miftah Afifi. Thanks buat kalian yang udah klik video ini, jangan lupa untuk tonton sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Jadi hari ini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman hamil aku di trimester 2, lanjutan dari video yang ini. Di video ini aku cerita tentang pengalaman hamil aku di trimester 1. Sekarang aku mau lanjutin pengalaman hamil aku di trimester 2. Jadi apa aja sih yang aku rasain? Alhamdulillah, aku masih sama seperti di trimester 1. Di trimester 2 ini aku juga nggak ngalamin mual muntah pada umumnya bumil atau sering disebut kayak hamil ngebo. Cuman kira-kira di usia kehamilan aku sekitar 24 minggu, aku mengalami batuk-batuk parah sampai di usia kehamilan aku di 28 minggu. Nah, sebenarnya batuk aku itu udah aku periksain. Jadi, pertama aku ada batuk, aku langsung periksain ke klinik umum. Nah, alhamdulillah aku cocok tuh sama obatnya. Nah, terus setelah aku minum obat, selang 1 minggu setelah aku minum obat kan aku sembuh. Terus aku kambuh lagi. Nah, terus pas kambuhnya lagi itu lebih parah dari yang batuk yang pertama. Jadi, aku periksain lagi batuk aku yang kedua itu ke bidan dan aku dikasih obat batuknya itu kayak gini. Nah, jadi obat batuk itu sebenarnya buat anak-anak, cuman ibu bidan aku kayak ngerekomendasiin obat batuk itu ke aku dan alhamdulillah aku cocok. Sampai usia kandungan aku mendekati 7 bulan atau di kehamilan 28 minggu, aku sembuh karena minum obat yang tadi dari bidan. Terus aku kambuh lagi dan ini tuh lebih parah lagi dari yang pertama dan yang kedua. Sampai-sampai aku itu tiap malam gak bisa tidur. Tiap malam tuh selalu kebangun karena aku batuk. Batuknya tuh bener-bener sakit, terus bener-bener bikin nafasnya itu bikin nafas sesek gitu. Terus juga intensitas batuknya itu sering, jadi kayak batuk tapi nggak berjeda gitu, batuk terus ntar selang beberapa menit batuk lagi. Lalu akhirnya aku berinisiatif memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan. Waktu itu emang jatahnya kontrol bulanan, jadi aku ceritain ke dokter objin aku. Kalau aku itu yang pertama batuk kayak gini, sampai batuk yang terakhir aku ceritain semuanya ke dokter objin aku. Oh iya, by the way, sebelumnya di usia kehamilan aku memasuki trimester 2 atau di usia kehamilan 16 minggu, aku pindah dokter. Jadi, kalau yang sebelumnya kan di trimester pertama aku konsultasi kehamilan aku sama dokter Christine. Nah, kebetulan pas aku kontrol kehamilan di usia 16 minggu, aku mau kontrol ke dokter Christine, sekalian aku mau nanyain dan mau meriksain batuk aku, tapi kebetulan waktu itu dokter Christine-nya lagi nanganin operasi sesar kalau nggak salah. Pokoknya intinya waktu itu dokter Christine-nya berhalangan buat meriksain meriksain kondisi aku. Jadi ya udah, aku akhirnya ke bagian informasi bilang apa ada dokter lain selain dokter Christine. Jadi ya udahlah, pokoknya intinya hari itu tuh aku harus periksa sama dokter kandungan, pokoknya siapa aja. Nah, ternyata kata orang bagian informasinya bilang, "Oh ya Bu, hari ini ada dokter Jimmy sedang praktek." Ya udah, mulai dari itu aku langsung pindah ke dokter Jimmy Panji Wirawan. Jadi aku langsung periksa dan untuk pemeriksaan aku selanjutnya juga aku diperiksa oleh dokter Jimmy. Jadi bukan karena apa-apa aku pindah dokter Objin. Jadi dokter Objin di Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong, kedua-duanya mereka sama-sama enak. Saat aku konsultasi, terus juga penjelasannya sangat detail, terus juga proses waktu pas ngecek
Debaynya pas melakukan USG-nya juga dia menjelaskan secara detail. Mereka juga sama-sama ramah, ya paling yang ngebedain cuma jenis kelaminnya aja kali ya. Kalau yang dokter Christine kan dia dokter spesialis kandungan cewek, tapi kalau yang dokter Jimmy dia spesialis kandungan yang cowok. Jadi mulai dari usia kandungan aku 16 minggu sampai memasuki trimester 3, aku sama dokter Jimmy. Oke, next balik lagi ke yang batuk-batuk aku tadi. Jadi aku akhirnya periksa ke dokter Jimmy dan aku ceritain semuanya. Terus kata dokter, batuk aku berasal dari debu atau aku alergi debu. Padahal sebelum hamil aku nggak pernah ada alergi debu sama sekali. Terus dokter Jimmy langsung ngasih aku obat dan ngasih vitamin seperti biasa kayak asam folat, kalsium, terus obat tambah darah juga, plus sama obat batuk. Terus dia juga bilang kalau misalnya uh, batuk aku setelah minum obat gak ada perubahan, aku harus dirujuk ke spesialis paru-paru. Oh iya, tapi alhamdulillahnya selama aku batuk, kata dokter, baby aku baik-baik aja yang ada dalam kandungan, alhamdulillah. Nah, setelah aku pulang dari rumah sakit, aku langsung minum obat itu dan aku habisin obat itu sampai sesuai sama itu apa? Sesuai sama dosisnya udah aku habisin dan ternyata nggak ada perubahan tuh sama sekali sampai obatnya habis. Terus waktu itu aku sempat telepon ke mama aku yang di kampung. Aku bilang kalau aku udah hampir berapa bulan gitu aku batuk dan aku nggak sembuh-sembuh. Terus mama aku waktu itu di telepon dia bilang setelah pengobatan ini selesai kalau bisa jangan berobat dulu. Jadi pakai pengobatan alami aja kayak minum air anget, minum perasan air jeruk nipis ditambah madu. Pokoknya mama aku bilang nyuruh aku pakai obat-obatan alami. Kata mamaku juga kalau batuk aku itu kemungkinan bawaan bawaan hamil katanya, tapi nggak tahu juga sih ya. Tapi aku coba-coba aja. Nah, pas setelah selesai aku nelpon ke mama aku coba ngikutin saran dari mama aku. Jadi aku nggak memeriksakan diri batuk aku karena aku nggak sembuh-sembuh kan. Aku juga takut karena suruh dirujuk ke spesialis paru. Aku takut juga kenapa-napa. Ya udah mending aku turutin dulu saran mama aku. Nah, aku nyiapin air anget. Jadi aku tuh sekarang ganti minum aku yang biasanya air biasa, sekarang aku ganti pakai air hangat. Nah, sebelum aku tidur, sama pas sedang tidur, terus pagi-pagi aku selalu nyiapin air panas dicampur sama perasan air jeruk nipis ditambah sama madu. Jadi ketiga bahan itu aku jadiin jadi satu ke dalam wadah botol yang berukuran 1 liter. Jadi kalau pas aku tengah malam batuk, aku langsung minum aja tanpa berlama-lama untuk bikinnya. Jadi aku tetap rutin minum itu, entah itu pas lagi batuk atau nggak batuk, aku rutin minum itu setiap harinya, selalu aku minum. Dan alhamdulillah sekali, di usia kandungan aku mendekati 7 bulan atau memasuki trimester 3, batuk aku berangsur perlahan-lahan mulai mereda dan hilang sendiri. Oh iya, pasti banyak dari kalian yang penasaran kan, kira-kira jenis kelamin calon baby aku itu apa. Jadi pas pertama kali kunjungan aku ke dokter Jimmy itu kan di usia kandungan 16 minggu. Nah, dia udah bisa ngeliat tuh kalau jenis kelamin dede bayinya itu apa. Nah, aku di sini mau nunjukin hasil USG-nya. Jadi ini USG yang mana ya? Ini yang ke-16 minggu. Ini yang ke-16 minggu. Terus ini yang ke-20 minggu. Nggak kelihatan sih emang sih. Terus ini yang ke-31 minggu. Nggak kelihatan ya.
Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Aku di sini cuma sekedar mau nunjukin. Nah, di usia yang 16 minggu ini tuh sebenarnya dikasih tahu nih. Kalau yang ini tuh bagian kepala, terus ini bagian kepalanya dede bayi, terus ini bagian tulang tulang apa namanya? Tulang tangan. Ini tulang tangan dede bayi, terus ini bagian eh tulang kakinya dede bayi. Nah, terus di tengah-tengah ini itu jenis kelaminnya, kelihatan nggak sih? Nah, ini nih jenis kelaminnya. Dan kata dokter Jimmy, alhamdulillah dede bayi aku cowok. Dan selama aku periksa ke dokter Jimmy juga, dia udah yakin banget setiap pemeriksaannya itu hasilnya selalu cowok. Dan alhamdulillah setelah baby aku lahirnya juga cowok. Nah, di trimester 2 juga kita udah bisa ngerasain gerakan dede bayinya loh. Emang sih gerakannya itu masih halus, kayak cuma digelitik-gelitikin gitu, tapi digelitik-gelitikin dalam perut. Nanti juga seiring bertambahnya waktu, dengan semakin membesarnya perut kita, gerakannya juga semakin terasa. Selanjutnya di trimester 2 juga aku disaranin sama dokter untuk imunisasi tetanus. Jadi fungsinya itu untuk mencegah penyakit tetanus pada ibu dan bayinya. Dan aku imunisasi tetanus di usia kandungan 20 di usia kandungan aku imunisasi tetanus yang pertama di usia kandungan 21 minggu, dan untuk imunisasi tetanus yang kedua aku di usia 25 minggu. Oh iya, aku lupa. Sebelum aku disarankan untuk imunisasi tetanus toksoid, dokter juga menyuruh aku buat melakukan tes lab. Jadi tes lab itu, waktu itu aku disuruh tes lab di usia kandungan 18 minggu. Jadi tes lab itu yang pertama adalah tes golongan darah. Tujuannya untuk menyiapkan donor darah sewaktu kita melahirkan, barangkali kita kekurangan darah. Yang kedua yaitu tes hemoglobin. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui apakah si ibu hamil memiliki anemia atau tidak. Yang ketiga adalah tes urin. Tujuannya untuk mengecek kadar gula, apakah bumil mengalami diabetes gestasional atau. Dan untuk fungsi tes urin yang kedua yaitu untuk mengecek kadar protein, karena protein yang berlebih pada urin bisa menjadi infeksi penyebab saluran kandung kemih. Bisa juga menjadi penyebab kerusakan ginjal atau penyakit lain. Atau bahkan bisa juga menjadi tanda preeklamsia jika disertai dengan tekanan darah yang tinggi. Dan sebenarnya masih banyak sih fungsi tes urin itu, jadi kalian nanti bisa searching aja ke Google apa aja fungsinya. Lalu untuk pemeriksaan yang keempat adalah pemeriksaan darah lainnya. Nah, jadi hasil tes lab aku itu kayak gini. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, jadi aku tuh sebenarnya tes lab udah 2 kali. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Kenapa tes labnya 2 kali? Jadi di hasil tes lab yang pertama aku itu hemoglobinnya sebenarnya rendah, cuma 9,7. 9,7. Padahal sebenarnya normalnya itu hemoglobin sekitar 12 sampai 16. Nah, terus juga glukosa darah sewaktu aku juga tinggi, 203. Padahal normalnya itu hanya 70 atau 70 sampai 140, tapi aku hasilnya itu 203. Jadi aku ikutnya glukosa darah sewaktunya itu tinggi. Dan ini juga sebaliknya ada pemeriksaan
urolobinogen, leukosit, sedimen urin, leukosit, eritrosit, silinder, pokoknya kayak gitulah ya. Nah, terus ini aku banyak yang hasilnya negatif dan ininya tuh normal. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah hemoglobin aku yang rendah 9,7 sama glukosa darah sewaktu. Jadi aku disuruh buat tes laboratorium lagi. Kalau ini tes laboratorium yang pertama itu di tanggal 26 Oktober 2019 dan yang tes laboratorium yang kedua itu di tanggal 28 November 2019. Dan alhamdulillah hasilnya, nah, glukosa darah sewaktu aku alhamdulillah hasilnya normal 78. Ini hasilnya, ini yang 1 jam pertama, terus ini yang 1 jam kedua 114, yang 1 jam keduanya 91. Jadi ini normalnya dan semuanya hasilnya normal. Aku berada di tengah-tengah ini, jadi artinya normal. Dan untuk hemoglobin aku 9,7. Jadi aku dari awal hamil sampai aku melahirkan HB aku rendah. Jadi udah aku usahain makan sayur-sayuran hijau seperti bayam, terus kangkung, terus juga sayur, pokoknya yang hijau-hijau lah, kayak kacang panjang, terus daun singkong itu udah aku banyakin. Terus kayak ati ampela juga aku udah banyakin makan, tapi tetap aja hemoglobin aku 9,7, nggak ada peningkatan sama sekali sampai aku melahirkan. Tapi alhamdulillah pas aku melahirkan aku diberikan kekuatan oleh Allah supaya kuat menjalani persalinan, dan alhamdulillah persalinan aku lancar. Dan aku nggak membutuhkan donor darah sama sekali, jadi alhamdulillahnya aku kuat. Selanjutnya, jadi kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan USG 4 dimensi? Jadi di kehamilan aku selama 9 bulan aku ikut USG, aku melakukan USG 4 dimensi itu 3 kali di trimester 2 sama trimester 3. Nanti aku bikin videonya terpisah aja kali ya, atau nanti aku gabungin video yang tentang USG 4 dimensi ini berbarengan sama video aku selanjutnya. Nanti akan ada sharing lagi pengalaman hamil aku di trimester 3. Nanti aku di situ mau sharing lagi tentang USG 4 dimensi. Aku di sini mau ngasih informasi aja kalau USG 4 dimensi itu baiknya dilakukan di usia kandungan 26 sampai usia kandungan 30 minggu. Oke, untuk selanjutnya kita bahas bagaimana sih tidur yang nyaman dan ideal untuk para bumil, karena perutnya kan semakin hari menjadi semakin besar, otomatis kan intensitas kenyamanan dalam tidurnya juga agak susah. Jadi aku di sini mau sharing tentang itu. Jadi, kata dokter objinku, memasuki trimester 2 dianjurkan untuk tidurnya itu miring ke sisi sebelah kiri. Kenapa? Karena supaya tumpuan yang ada di rahim itu berpindah kepada sisi badan kita. Jadi maksudnya beban yang ada di rahim itu akan pindah ke sisi bagian tubuh bumil. Jadi tidak beresiko untuk menekan organ hati, terus organ jantung, dan tidak menekan organ tubuh yang lain. Nah, aku juga baca di Google. Jadi aku sambil baca ya, aku di sini nyatet yang poin-poinnya aja sih supaya aku nggak lupa. Jadi kalau tidur posisi miring ke kiri itu, sirkulasi darah dan oksigen ke dede bayinya bisa menjadi lebih lancar. Emang sih kadang kita capek juga, tapi kalau miring ke kiri terus itu lebih bagus dan lebih optimal efeknya daripada kita tidurnya secara terlentang. Nah, jadi kata dokter, tidur yang dianjurkan itu miring ke kiri. Dan kalau misalnya kita bosen juga nggak apa-apa miring ke kanan. Cuman yang sangat tidak dianjurkan sama dokter adalah tidur terlentang. Kenapa?
Karena kalau Bumil tidur terlentang, beban rahim itu akan menekan bagian beban rahim itu akan menekan bagian belakang tubuh kita yang akan memperlambat sirkulasi darah dan oksigen yang bisa menyuplai ke dede bayinya. Bahkan bisa memperlambat sirkulasi darah menuju jantung kita juga. Jadi efeknya nanti jantung akan sulit memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk mengalirkan darah ke si dede bayinya kita. Jadi benar-benar bahaya banget kan. Emang sih kita kan kadang agak bukan agak sih, kita emang lupa. Biasanya kan kalau tidur kan orang tuh kebanyakan nggak pada sadar tuh kita miring ke kiri atau ke kanan. Tapi aku di sini inisiatif aku gini, kalau pas aku lagi tidur aku minta ke suami aku, Bi, kalau misalnya pas kamu lihat tidur aku itu terlentang, tolong aku bangunin. Sebisa mungkin bangunin aku, nggak apa-apa lah ya dibangunin. Terus biar aku bangun dan aku langsung tidurnya miring ke kiri atau ke kanan gitu. Jadi aku juga sebenarnya takut sendiri sih, soalnya waktu itu aku pernah tidur sama suami aku, terus suami aku juga mungkin kecapean kan, jadi dia nggak ngingetin kalau aku tuh ternyata tidurnya terlentang. Ya nggak tahu sih itu berapa lama, tapi dokter bilang kalau misalnya nggak sengaja nggak apa-apa, tapi yang penting jangan melebihi durasinya, melebihi 10 menit, karena itu bisa berbahaya buat dede bayinya. Aduh, ya ampun, aku bener-bener teledor banget waktu itu. Nah, kalau pas aku tidur siang, kan suami aku tuh kerja tuh, jadi aku nggak mungkin kan minta bangunin suami aku. Nah, inisiatif aku tuh, kalau pas aku lagi tidur, aku usahain tidurnya supaya selalu miring ke sisi yang sebelah kiri. Jadi yang bagian belakangnya itu aku ganjel pakai bantal guling. Jadi pas aku mau miring-miring kan kayak agak terasa sempit gitu kan. Terus pasti aku kebangun kalau pas aku mau tidur terlentang itu, pasti aku kebangun karena kan kadang capek juga ya, bagian punggung tuh kadang terasa capek juga sih kalau misalnya miring-miring ke kiri atau ke kanan terus. Tapi ya aku usahain supaya nggak tidurnya terlentang. Dan alhamdulillah buat aku itu cara itu ngefek sih. Aku jadinya nggak seenaknya sendiri buat tidur terlentang. Oh iya, di trimester 2 ini kabar baiknya dokter juga menyarankan kita buat baby moon loh. Jadi di trimester 2 ini adalah saat yang tepat untuk baby moon. Jadi usia kandungannya juga udah kuat. Maksudnya kondisi kandungannya udah kuat, terus perut juga belum begitu membesar. Kalau di usia kehamilan memasuki trimester 3 kan kandungannya kan perutnya semakin membesar, itu juga kayaknya membuat kita kurang nyaman. Jadi baby moon yang tepat itu aku juga disaranin sama dokternya pas trimester 2 kita dibolehin naik kendaraan, terus dibolehin juga naik pesawat. Tapi setahu aku kalau pas Bumil naik pesawat itu kita tuh kayak di medical check up dulu apakah kandungan kita juga kuat atau memenuhi syarat saat pas kita menjalani perjalanan itu. Dan kalau misalnya pas kira-kira kita itu sesuai kriteria gitu ya, dibolehin untuk naik pesawat. Nah, di situ nanti suami itu tanda tangan. Jadi tanda tangannya itu menerangkan kalau nantinya akan terjadi apa-apa sama si ibu dan dede bayinya. Maksudnya dari pihak mereka nggak ikut bertanggung jawab. Jadi kayak gitu. Tapi ya semuanya tergantung diri kita masing-masing ya, karena kan kehamilan setiap orang kan berbeda-beda kan, ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang lemah. Pokoknya kan semuanya itu kita yang bisa menilai, kita yang bisa mengenali diri kita sendiri. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian.
Semoga para bumil sehat-sehat aja, lancar-lancar aja sampai lahiran. Dan untuk teman-teman yang belum hamil, semoga disegerakan untuk hamil dan kandungannya juga diberi kekuatan sampai lahiran juga. Thanks buat kalian yang udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like-nya. Terus jangan lupa juga untuk komen. Terus yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Barangkali di antara teman-teman kita banyak yang butuh informasi tentang sharing kehamilan ini. Dan di next aku pasti usahain bikin untuk sharing video pengalaman hamil aku di trimester 3. And akhir kata, see you on my next video. Dadah!